Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. SMP Telkom Makassar. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Boom. Oke, kembali lagi di podcast Lingkup Pendidikan dan Sekolah. Nah, sekarang ini kita sudah berada di episode keempat podcast Lingkup Pendidikan dan Sekolah. Dan untuk episode kali ini, kita akan membahas tentang penerapan kurikulum yang ada di SMP Telkom Makassar. Nah, untuk itu di episode keempat ini kita juga kedatangan tamu nih yang relevan dengan topik atau tema kita kali ini. Please welcome Pak Arif Gunawan. Terima kasih. Selamat datang Pak di podcast Lingkup Pendidikan dan Sekolah. Bagaimana kabarnya Pak Arif? Alhamdulillah ya. Apalagi setelah lihat solusi. Wah, Semangat saya. alhamdulillah. Baik Pak Arif, nah tema kita kali ini Pak Arif terkait dengan penerapan atau implementasi kurikulum yang ada di SMP Telkom Makassar. Nah Pak Arif sebagai waka kurikulum SMP Telkom Makassar ya Pak, bisa dijelaskan kepada pemirsa kurikulum apa saja sih yang diterapkan atau diimplementasikan di SMP Telkom Makassar? Oke, langsung Resni. Ya silahkan langsung Pak. Baik, Resni. Jadi di SMP Telkom Makassar sejak tahun ajaran kemarin, tahun Ya. 2022, 2023, ada dua kurikulum yang berjalan. Baik. Yakni kurikulum Merdeka untuk peserta di kelas 7 dan untuk peserta di kelas 8 dan 9 itu kurikulum 2013. Namun untuk tahun ajaran sekarang masih sama dan dua kurikulum yang berjalan. Namun untuk kurikulum Merdeka sudah lebih banyak dibanding kurikulum 2013. Oh, baik. Jadi tahun ajaran sekarang tahun 2022, 2023 dan 2023 itu kelas 7 dan 8 sudah menerapkan Kurikulum Merdeka. dan untuk kelas 9 menerapkan. Baik Pak Arif. Jadi K13 ini kan atau kurikulum 2013 ini sudah sejak dulu nih diterapkan di sekolah-sekolah. Nah yang baru ini yang masih hangatlah diperbincangkan di kalangan pendidik yaitu tentang kurikulum Merdeka. Bisa Pak Arif dijelaskan sedikit tentang kurikulum Merdeka ini seperti apa sih Pak Arif? Merdeka itu seperti apa Pak Arif? Iya, oke. Harus nih. Ya. Jadi kurikulum Merdeka itu kurikulum terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian yang implementasinya pertama kali 2 tahun yang lalu. Baik. Tahun 2021, 2022. Namun belum semua sekolah bisa Belum semua Pak ya? hanya sekolah yang ditunjuk oleh pemerintah lewat program sekolah penggerak yang boleh menerapkan kurikulum Merdeka itu sendiri. Baik Pak Arif. Untuk di SMP Telkom seperti yang saya sampaikan tadi, Ya. implementasi kurikulum Merdeka itu baru tahun kemarin. Tahun 2022 dan 2023 ini karena kebetulan sekolah kita, sekolah SMP Telkom Makassar ini ditunjuk juga oleh pemerintah untuk menjadi sekolah penggerak. Sekolah penggerak dan boleh atau diperbolehkan untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Baik. Nah setelah implementasi di sekolah kita ini, saya bisa sedikit mendefinisikan mungkin ya. Jadi kurikulum Merdeka itu kalau saya pribadi melihatnya kurikulumnya jauh lebih sederhana. Baik. Kurikulumnya jauh lebih sederhana dan saya titip sedikit mungkin yang disampaikan oleh Pak Nadun selama kita. Kurikulum Merdeka itu tujuannya atau sasarannya 3. Baik Pak Arif. Yang pertama murid, yang kedua murid, dan yang ketiga Murid. kalau diminta apa definisi daripada kurikulum Merdeka menurut saya kurikulum yang fokus atau berpusat kepada potensi dan perkembangan dari peserta didik. Jadi bisa dibilang student center ya Pak Arif. student. Baik. Nah Pak Arif terkait dengan kurikulum Merdeka ini, menurut Pak Arif, mengapa sih sekolah perlu untuk menerapkan kurikulum Merdeka? Oke, serius nih. Kenapa sekolah perlu menerapkan kurikulum Merdeka? Saya sebenarnya waktu awal, karena ini kan kurikulum baru, Ya. belum banyak contoh yang susah kita Betul. pertama kali menerapkan. Namun setelah 1 tahun berjalan dan
Ya, kita ikut kemarin ya beberapa orang teman itu ini PKP namanya pendidikan, pendidikan komite pembelajaran yang memang sebelum penerapannya beberapa guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah itu ikut dulu pelatihannya. Lu ada pelatihan dulu ya? Ya, setelah ikut pelatihan itu saya melihat kurikulum mereka ini kurikulum yang dalam tanda kutip memang memerdekakan guru. Baik. Bagaimana sekolah diminta, bagaimana sekolah dikasih keleluasaan sebesar-besarnya untuk melihat apa kira-kira potensi yang ada, potensi yang dimiliki, dan fokus terhadap potensi itu. Nah, potensi yang saya maksud di sini tentu saja peserta didik dan jauh dari peserta didik. Nah, sekali lagi itu tadi saya bilang bahwa tujuan atau sasaran mereka ada 3, murid, dan guru. Jadi dengan penerapan kurikulum mereka, saya yakin Ya. bahwa setiap siswa yang ada di sekolah itu akan merasakan kemerdekaan karena mereka terfasilitasi Betul. dengan beragamnya minat yang mereka miliki, dengan beragamnya potensi yang mereka miliki, dengan beragamnya kemampuan dasar yang mereka miliki, itu bisa terfasilitasi, bisa terakomodir. Jadi bukan hanya dari segi akademik peserta didik, melainkan juga dari segi potensi ataupun bakat yang anak-anak miliki ya Pak. Iya, itu semua diakomodasi. Betul sekali. Baik. Jadi saya sombong sedikit. Ya silahkan. Ini mungkin khusus ke pembelajaran ya. Langsung sedikit ke pembelajaran. Jadi di kurikulum Merdeka ini setiap atau semua mata pelajaran sebelum masuk ke pembahasan mandiri diminta untuk mengenali dulu siswanya. Betul. Mengenali dulu siswanya, kemudian terancang sesuai dengan hasil pengenalan itu. Kalau hasil proses pengenalan siswa itu beragam juga. Ada yang bilang asesmen diagnostik, ada juga yang dia sebagai asesmen awal pembelajaran. Sasarannya atau tujuannya adalah untuk mengenali murid mulai dari potensi awal akademik atau kemampuan awal yang terhadap materi yang akan kita sajikan. Kemudian seperti apa gaya belajar yang dia miliki, Baik. dan bagaimana minatnya. Minat dari itu guru diminta untuk menyusun atau merancang pembelajaran yang idealnya mengakomodir keberagaman siswa. Baik Pak Arif. Nah, baik Pak Arif. Tentunya mendengar tadi dari apa yang Pak Arif sampaikan, kurikulum Merdeka ini menarik Pak Arif ya, dan tentunya setiap sekolah harusnya sudah bisa menerapkan ini. Dan mau tidak mau harus menerapkan karena tadi privilege yang didapatkan. Nah, pertanyaan saya, apakah setiap sekolah di seluruh Indonesia ini sudah berhak nih untuk menerapkan kurikulum ini? Atau ada kriteria khusus nih sekolah yang bisa menerapkan kurikulum ini Pak Arif? Oke, seterusnya. Kalau mulai tahun ajaran ini, berarti dari 2023-2024, seharusnya semua sekolah sudah bisa. Karena pemerintah sudah peluang untuk itu. Betul. Peluang untuk semua sekolah mengimplementasikan kurikulum Merdeka, namun belum harus. Oh, oke. Karena penerapan kurikulum Merdeka itu, pemerintah kita menyiapkan 3 tingkatan ya. Yang pertama itu implementasi kurikulum mandiri belajar. Ini belum kita belajar dulu. Kemudian yang kedua mandiri berubah. Mandiri berubah ini mereka sudah mulai bisa mengimplementasi ke program lain. Kemudian yang terakhir itu mandiri berbagi. Kalau mandiri berbagi ini selain mereka belajar, selain mereka mengimplementasikan, mereka juga punya keharusan untuk membagi. Diseminasi. Diseminasi betul. Diseminasi itu berbagi dengan sekolah-sekolah lain terkait dengan praktik-praktik baik yang mereka sudah coba terapkan dalam implementasi kurikulum Merdeka ini. Kalau ditanya, apakah dari awal seperti itu ketika pertama kali diluncurkan sudah harus langsung semua sekolah yang
mengimplementasikan? Betul. Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak, karena Baik. waktu kata tahun 2021 dan 2020 itu hanya sekolah yang masuk program sekolah penggerak. Karena yang benar. Berarti ada kriteria. Ada grade-nya. Jadi kepala sekolahnya diseleksi. Oh baik. Oke. Pas seleksinya kayaknya hampir sama ya dengan seleksi guru penggerak lah. Jadi buang SI, kemudian ada McWTC, yang terakhir wawancara. Tapi bedanya kalau guru penggerak, ya calon guru penggeraknya yang diseleksi. Kalau sekolah penggerak, kepala sekolahnya yang seleksi. Baik. Kemudian masuk tahun kedua, alhamdulillah sekolah kita SMK Makassar itu menjadi salah satu sekolah yang ditunjuk, yang dipilih dan lulus seleksi untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Luar biasa ya. Alhamdulillah sekolah SMP Telkom Makassar menjadi salah satu sekolah yang boleh nih menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Baik Pak Arif, berbicara tentang kurikulum Merdeka Belajar, apakah ada perubahan atau perbedaan nih dari K13 atau kurikulum sebelumnya? Misalnya nih, jam belajarnya atau kegiatan belajarnya seperti apa? Apakah ada perbedaan yang signifikan seperti itu, Pan? Oke, baik Resni. Kalau konten, kalau kita berbicara konten materi mungkin tidak. Oh, tentunya tetap Bahas sama. konten, dia sama. Nah, kurikulum Merdeka ini lebih menekankan kepada bagaimana suatu proses pembelajaran itu yang dikejar bukan selesainya, tapi kebermaknaannya. Oh, oke. Jadi tidak ada lagi tuntutan minimum itu harus selesai dalam satu semester tahun 2020. Ya, kita ditargetkan Iya, betul. semua indikator, semua kompetensi dasar harus selesai. Harus capai KKM. Betul. Kalau di kurikulum Merdeka ini dia lebih disederhanakan. Pemerintah memberikan satu pendidikan Ya. dua saat untuk menentukan sendiri dan pasti tidak terlepas dari kebutuhan belajar peserta negeri sendiri. Jadi tidak ada lagi target penyelesaian atas pendidikan, namun yang menjadi fokus utamanya adalah bagaimana membuat pembelajaran itu Bermakna bagi peserta didik. Iya, awesome. Baik. Kemudian yang kedua yang mungkin sedikit berbeda, yakni implementasi dari profil pelajar Pancasila Oh ya, betul. lewat proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Itu kan yang disasar adalah bagaimana menanamkan, bagaimana menerapkan profil pelajar Pancasila dan peserta didik. Apakah di kurikulum sebelumnya tidak ada penanaman karakter? Ada. Namun dia terintegrasi masuk ke dalam suatu proses pembelajaran. Kalau di kurikulum mereka tetap masuk juga di proses pembelajaran, namun dia ada disediakan ruang khusus lewat proyek mata profil pelajar Pancasila. Jadi dia proses yang sama seperti mata pelajaran. Ada tahapan-tahapannya, ada modul tersendiri nih. Baik. Yang dimana akhir daripada proyek itu diharapkan muncul profil pelajar Pancasila kepada peserta didik. Sangat luar biasa ya. Jadi menarik sekali penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini di sekolah, dan tentunya kita sebagai masyarakat SMP Telkom Makassar sangat bangga dan bersyukur karena SMP Telkom Makassar sudah 2 tahun ini menerapkan kurikulum Merdeka. Baik Pak Arif, terakhir nih Pak Arif, sebagai wakil kurikulum SMP Telkom Makassar dan terkait dengan penerapan kurikulum Merdeka ini, ada tidak sepatah dua kata atau pesan dan kesan terkait dengan penerapan kurikulum Merdeka ini di SMP Telkom Makassar? Oke, pesan ya. Ya, Pesan ya. Oke. Ini silakan. setelah menerapkan kurikulum Merdeka, saya justru senang ya. Saya justru senang dengan kurikulum ini. Iya. Kurikulumnya sangat adaptif. Serius. Jadi dia sangat adaptif dengan kondisi yang ada saat ini. Karena tantangan dunia pendidikan itu kan sangat dinamis. Sangat dinamis.
dengan kemajuan teknologi yang ada, tantangan di sekolah khususnya untuk dunia pendidikan itu jadi semakin besar juga. Nah, kurikulum Merdeka hadir untuk menjawab itu. Kurikulum Merdeka dengan apa ya, dengan fleksibilitasnya, saya yakin itu bisa bisa mengakomodir atau menjawab tantangan yang kita rasakan saat ini. Informasi bisa beredar, berkembang kapan saja. Siswa bisa belajar dari mana saja. Kurikulum Merdeka hadir untuk menjawab tantangan-tantangan itu. Jadi kita tidak hanya lagi berpusat kepada konten materi yang disediakan di buku teks, tapi kita diminta keluar. Kita diminta keluar dari itu, ambil sumber belajar yang lain. Nah, itu. Jadi menurut saya cukup senang dengan adanya kurikulum Merdeka ini karena membuat kita lebih leluasa dan bisa adaptif ya dalam menjawab tantangan yang kita hadapi saat ini. Wah, itu mungkin. Oke, luar biasa sekali ya, dan menarik perbincangan kita mengenai kurikulum Merdeka yang ada di SMP Telkom Makassar. Tentunya kurikulum Merdeka ini memiliki banyak benefit atau privilege yang bisa didapatkan. Salah satunya ini berfokus pada siswa. Jadi setiap kegiatan itu fokusnya ke murid. Tadi Pak Arif sebutkan murid. Betul Pak Arif ya? Baik. Dan juga tentunya untuk Sobat TS sekalian, jangan ragu untuk mendaftarkan siswanya di SMP Telkom Makassar, karena dengan adanya penerapan kurikulum yang baru ini tentunya bisa mengakomodasi bakat ataupun minat dari Anda sekalian. Baik, cukup sekian podcast kita kali ini. Terima kasih atas waktunya Pak Arif. Ya, baik. Terima kasih sudah berkunjung di podcast Lingkup Pendidikan dan Sekolah. Kita tutup dengan yel-yel dulu Pak Arif. Baik. Oke, kita di awal. SMP Telkom Makassar, I am the best, you are the best, we are the best. Yes, boom! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.